Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Demang Raja Lele. Kemarin saya ganti guys, pengusaha muda. Karena usaha saya itu sekarang nggak lele tok guys. Gara-gara corona kemarin itu lele merugi. Jadi sempat beralih ke beberapa usaha yang sekiranya bisa untuk bertahan hidup. Contoh, kemarin saya itu beralih profesi, membuat kafe, terus kantin perusahaan, terus jualan nasi lah guys. Pokoknya intinya karyawan itu bisa tetap bertahan, karena memang karyawannya kita itu lumayan. Jadi jangan sampai anak buah ini sampai nganggur, biar kita aja yang rugi. Yang penting anak buah ini tetap bisa bertahan. Kembali lagi guys mengenai lele. Banyak orang yang ngomong usaha lele itu untung. Banyak usaha lele pakai pakan alternatif. Contoh enceng gondok, contoh ini. Tapi buktinya apa? Mereka itu tetap hanya sebatas ngomong guys. Dulu pada waktu pembuatan vlog pertama, memang saya pernah mereview mengenai pakan jair, pakan ikan mujair. Jadi bukan pakan lele, tapi tak buat pakan lele, tak tambahi prebiotik guys. Itu kemarin masih untung pakai Galaxy. Tapi semakin lama guys, harganya semakin naik. Dan untuk kepurnya juga, peletnya ini tidak terlalu bagus guys. Akhirnya banyak sekali ikan itu yang mati. Tiap hari itu banyak kematian itu di kolam saya. Apalagi pada waktu pertama corona guys, perusahaan itu tidak bisa ekspor. Saya ini kan untuk lele ini kan biasanya langsung saya kirim ke perusahaan guys, karena memang pakan saya ini pakan pelet. Jadi kalau kita jual di bakul kecil itu rugi. Contoh ini guys, kalau di bakul itu harganya 14-15. Kemarin 1 tahun yang lalu guys, saya kirim di perusahaan itu sudah harga 17.000. Keuntungan 2.000. Saya dalam 1 bulan bisa panen sampai 8 ton. Dengan farm saya, ini farm saya yang satu ini guys. Ini farm saya ini kolam bundar sejumlah 40 kolam ya guys ya. Kolam bundar ini 40 kolam, diameter 3. Terus untuk kolam tanah yang kolam persegi ini lebarnya 7 kali 15, saya punya 5. Ini yang satu farm ini saja. Yang satu farm ini saja saya per bulan itu bisa jual sekitar 8 ton ikan lele per bulan guys. Tapi bukan lele konsumsi, karena di kolam terpal diameter 3 itu paling banyak itu hanya sekitar 250 kilo. Itu kalau kemarin saya tebar di satu kolam itu sejumlah sekitaran 2.500 sampai 3.000 guys. Jadi kalau sudah konsumsi itu sekitar 250 kilo. Tambah nggak bisa, katakan untuk tambah berat lagi nggak bisa, karena itu sudah ukuran maksimal. Makanya kemarin itu sempat banyak yang ngomong, kalau ukuran diameter 3 ini saya kasih lele 5.000, 10.000, apalagi itu nggak bisa guys, karena terlalu tebar padu. Saya dulu kalau saya kasih 10.000 itu cuman mulai dari ukuran cek 3 sampai cek 100 ukuran 9. Itu setelah itu saya pecah lagi di kolam-kolam yang lain. Tapi kalau sampai konsumsi
di kolam diameter 3 itu terlalu banyak, terlalu padat guys. Kasihan ikannya juga, perkembangannya ikan itu tidak bisa maksimal. Kemarin itu banyak sekali kerugian. Sempat saya juga menghentikan aktivitas kolam saya ini. Saya berhenti usaha lele ini sekitar 8 bulan. Saya jarang vlog guys, mohon maaf, karena memang usaha saya ini berhenti untuk mengenai masalah lele. Yaitu tadi, karena perusahaan satu tidak bisa ekspor, saya jadi tidak bisa jual ke perusahaan. Kedua, pakan saya pelet, kalau dijual ke tengkulak itu rugi besar. Kan tahu sendiri kalau ke tengkulak itu untuk timbangan juga kadang ada yang bermain, terus harganya juga tidak bisa seperti perusahaan. Makanya kemarin saya terakhir itu rugi sampai 200 juta kalau nggak salah. Akhirnya saya tutup sementara untuk budidaya. Saya coba paten. Paten kemarin itu banyak yang ngomong untung karena harganya tinggi, tapi kenyataannya saya nyoba budidaya paten sekitar 6.000 ekor. Alhasil panen sekitar 5-6 bulan, ternyata harganya turun guys. Per kilo hanya 14.000. Kita jual di bakul, bukan ke perusahaan ya guys. Karena saya untuk paten juga belum tahu, belum pernah masuk ke perusahaan. Dengan harga segitu rugi lagi guys, rugi lagi karena pakannya hanya pelet. Sempat putus asa karena apa? Kita sudah investasi kolam yang segini banyaknya, dan harga lele yang tidak stabil, pakan juga terlalu mahal. Akhirnya sempat putus asa guys, apa ini dilanjutkan atau tidak, karena saya anggap sangat rugi. Tapi tetap aja di blog-blog pembudidaya lele itu mereka mengatakan untung. Mungkin kalau tidak pakai karyawan mungkin untung ya guys ya, hanya dilakukan sendiri. Tapi menurut saya sih untung sedikit. Dalam 1 ton kemarin itu kalau tidak ada kematian itu hanya untung 400.000 guys untuk lele. Dengan kalkulasi pakan pelet yang dari perusahaan, kokpan sampai panen itu masih untung 400.000 per ton. Yang kadang rugi itu kan ikan lele yang setelah dipanen, panen ini kan tidak semua guys, pasti ada yang meninggal yang kecil. Setelah dipanen, yang kecil ini dipindah lagi ke kolam lain, ternyata mati, yaitu kerugiannya di situ guys. Tapi mudah-mudahan nanti di tahun-tahun ini untuk usaha lele bisa kembali lagi normal. Saya juga pakai pakan alternatif. Saya mencoba pakai pakan alternatif. Nanti saya mungkin ngevlog lagi, memberitahu pakan alternatif saya apa, saya kasih tahu guys. Yang jelas sementara ini saya hanya memberitahu saja pakan alternatif saya itu MBM atau tulang ikan, tulang ayam filet. Ayam itu kan dari perusahaan kan sudah difilet, tinggal tulangnya sama tinggal siap daging. Itu saya giling sampai hancur, bukan ayam mati guys, bukan guys. Maksud saya itu bukan ayam mati yang bangkai guys, bukan. Tapi ayam yang dari perusahaan
Memang ayamnya itu sudah diambil dagingnya, tinggal tulangnya. Dan sama perusahaan itu juga sudah digiling. Itu yang saya beli. Kemarin saya coba kontrak salah satu perusahaan, kita ambil, kita buat makan lele. Kalau memang itu berhasil, syukur, karena harganya itu sangat murah guys. Kalau untuk pakan itu per kilo saya kontrak di perusahaan itu harga 2.500 per kilo. Kalau hitungan dengan pelet itu kan harganya sekarang 328 ya, itu untuk yang min 2. Kalau untuk yang min 1 itu kalau enggak salah yang min 3 itu sekitar 305, 781 min 3 10, kalau 310 mungkin guys ya. Tapi ketemunya per kilo itu masih lebih dari 10.000, karena di saknya itu kan beratnya cuma 30 kilo. Jadi untuk pakannya sudah selisih harga. Tapi informasi dari teman-teman pembudidaya lele yang sudah pakai pakan itu, untuk proteinnya bukan protein, maaf, FCR. Kalau pakan dari Pokpan memang 1 kilo itu 1 kilo pakan dapat daging 1 kilo. Tapi kalau kita pakan ini insya Allah itu 1 kilo ini 1 kilo pakan dapat daging 40 gram. Berarti sekitar 40% guys, 40% daging dari nilai total pakan. Contoh katakan kalau kita ini pakai 1 ton pakan, dapat daging sekitar 400 kiloan. Jadi mungkin hitung-hitungannya guys, pakan itu dengan harga 2.500 berarti perkiraan FCR-nya itu mantep 6.000 7.000-an lah guys. 7.000 lebih lumayanan itu daripada pelet. Kalau pelet kan 10.000 lebih guys. Mudah-mudahan ini nanti berhasil. Terus untuk ikan patin ikan patin guys, di kolam saya yang kotak guys, yang persegi ini 7 kali 15 itu sekarang masih ada guys, sekitar 2 ton. Kemarin juga banyak yang tanya, sampean kok bisa ngomong ini di dalam air, kan ikan ini 2 ton, taunya dari mana? Oh, itu ada tekniknya, saya ngomong gitu guys, ada rumusnya. Rumus ini bukan rumus penelitian guys, tapi ini biasanya saya kalau pakan itu ya guys, setengah sak 15 kilo, kalau saya makankan di kolam terus langsung habis ikan itu, berarti dalam kolam lebih dari 1 ton. Kalau 1 sak langsung kasih makan guys, habis, itu berarti insya Allah kurang lebih 2 ton. Karena apa? Saya biasanya gitu, saya kasih makan setengah sak 15 kilo langsung habis. Ternyata saya panen memang ikannya itu lebih dari 1 ton guys, 1 ton 100, 1 ton berapa gitu guys. Nanti saya kasih contoh, lihat guys, pakanan saya kasih makan ikan patin saya yang di kolam persegi guys. Ayo guys, kita nyoba kasih makan ikan patin saya guys, biar teman-teman tahu perkiraan yang ikan yang ada di dalam kolam. Ini guys, pakan 1 sak guys ya. Ini Om Cipluk guys. Nah ini Om Cipluk ini karyawan Demang Farm. Nah ini 1 sak ini guys. Kita lihatkan guys ya. Nanti kita makankan di kolam ini. Ini kolam saya yang
patin, kolam patin saya. Jadi kan banyak sekali yang tanya, kok tahu jumlah ikan yang ada di kolam, padahal kan ini di dalam air. Ya itu tadi guys, perkiraan saya, kalau pakan ini saya kasih makan satu sak ini habis, berarti perkiraan ikan ini perkiraan 2 ton guys. Kita coba guys ya. Loh, ini kan sak loh. Hah? Enggak, oke. Kita kasih makan guys. Ini tadi belum dikasih makan juga mulai pagi guys. Kita kasih makan patin saya ini. Langsung om. Gini om. Hop. Nang jorongan. Hop. Bentar guys, soalnya apa, kalau ini dikasih makan terus ini larinya ke pembuangan guys. Jadi sempat ini diberhentikan dulu. Ini kan patinnya ukuran mungkin 1 kilo, isi 2, isi 3, isi 4, mungkin begituan guys. Sanyone pen pateni om. Pet sanyone pet. Ini guys. Saya matikan dulu guys airnya. Ini airnya enggak pernah mati guys, cuman kalau untuk kasih makan dulu aja kita matikan. Setelah itu kita hidupkan kembali. Guys, di kolam saya guys. Atapnya kena angin kemarin guys. Maaf guys, kalau kita kasih makan terlalu cepat ini kalau tidak ditutup ini bisa masuk ke dalam pembuangan semua ikannya. Jadi airnya saya matikan dulu. Ini sisanya guys. Masih lahap guys. Mungkin ini ikannya lebih dari 2 ton ini guys. Kita lihat guys. Ya, terakhir itu. Ini kedalamannya sekitar 1,80 meter kolam ini. Kalau ikan ini sampai ukuran 1 kilo, semua rata 1 kilo sampai 1 kilo isi 2, mungkin dalam satu kolam ini 7 kali 15 ini bisa muat sampai 4 sampai 5, tapi pernah 6 ton guys dalam satu kolam ini, tapi untuk ikan besar. Tapi air ini tetap harus jalan. Satu kolam ini dengan 15 kali 7 dengan kedalaman 1,80 meter ini bisa muat sampai 4-5 ton. Tapi ikan besar guys, kalau konsumsi terlalu padat nggak bisa. Ini buat ikan besar. Jadi rata-rata yang kolam tanah ini buat ikan pembesaran, walaupun lele juga lele besar. Kalau ini masih mungkin cek 100 lebih lah. 1 kilo isi 80, 90. Ini baru ngisi semua guys. Yang kemarin itu masih berhenti. Ini baru semua. Ini kalau panen cuman 250 kilo untuk diameter 3. Lebih insya Allah enggak bisa. Oke guys, itu dulu guys untuk hari ini vlognya. Karena di sini banyak tuyul-tuyul guys. Itu setan-setannya guys. Nah,
Toyol-toyol. Mungkin besok atau lusa setelah ada pakan alternatifnya itu nanti saya coba ngevlog lagi guys. Jadi biar tahu perkembangan lele di Demang Farm, Demang pengusaha lele. Tapi nanti juga saya akan buat tips-tips baru untuk usaha-usaha saya yang lain guys, berbagi ilmu. Sementara itu saja guys, kalau ada salah kata saya mohon maaf guys, bukan maksud untuk buat sombong-sombongan, tapi kasih apa ya, saling informasi saja. Kalau memang ada informasi dari teman-teman lain juga, mungkin biasanya saya juga terapkan di kolam saya. Demikian dari saya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.